Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang sejarah asal-usul Dajjal, Tuhan palsu akhir zaman. Munculnya Dajjal disebut-sebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Seluruh nabi sudah memperingatkan umatnya mengenai fitnah Dajjal. Buya Arazi Hashim menyampaikan, Dajjal memiliki nama kecil yang sama dengan Nabi Musa, yaitu Musa dan nisbatnya Samiri. Dajjal terlahir dari hasil ritual setan kedua orang tuanya. Hal tersebut tertuang dalam kitab yang riwayatnya sahih. Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina, dekat daerah Sodom dan Gomorrah. Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Mereka yang belum juga dikaruniai anak, akhirnya datang ke iblis dan melakukan ritual iblis agar dapat mempunyai anak. Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perzinahan antar mahram atau sedarah. Adapun ciri-ciri ayah Dajjal, yaitu berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka keturunan Yahudjah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Sang istri pun kemudian hamil dan melahirkan seorang anak bernama Musa bin Samiri atau Dajjal bin Ajajil. Bentuk Dajjal ini separuh manusia dan separuh iblis. Banyak kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya. Sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Akhirnya, Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantak. Buya Arazi Hashim juga menyampaikan, Musa bin Samiri kecil mengalami masa mata belekan selama bertahun-tahun, yang membuat matanya tidak dapat terbuka. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal, lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulu tebal. Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jassasah. Hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang membelenggu pada akhir zaman nanti. Bersama malaikat Jibril, Samiri diajarkan zikir karena diajarkan langsung oleh malaikat Jibril dan tentunya karena atas izin Allah. Anak Samiri pun memiliki kesaktian yang luar biasa. Setelah memasuki usia ke-7 atau 9 tahun, mata anak Samiri yang belekan yang sebelumnya tidak bisa terbuka, perlahan mata bagian kirinya mulai bisa terbuka. Sedangkan mata bagian kanan hingga saat ini masih belekan dan belum bisa terbuka. Buya Arazi juga menyebutkan bahwa anak Samiri atau Dajjal bin Ajajil ini dapat berubah wujud atau menyamar menjadi siapa saja termasuk menjadi Habib. Dajjal juga diriwayatkan baru bisa berjalan saat usia 7 atau 10 tahun. Bebarengan saat mata bagian kirinya sudah mulai terbuka. Dia akan hidup hingga akhir zaman karena dia adalah anak Ajajil. Dari dulu hingga sekarang Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari, setiap malam layaknya pemilik gua. Sampai nanti Allah membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia untuk menyebarkan tipu daya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Lebih lanjut, Buya Arazi menuturkan, anak Samiri ini baru bisa mati saat akhir zaman. Jika dia mati, harus ada yang membunuhnya, dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mari kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Oke para sahabat berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.